Selamat pagi, Shalom. Salam sehat bagi kita sekalian. Saya Pekari Septa Kristani akan membawa kita dalam renungan pada pagi hari ini. Nas yang menjadi dasar untuk kita renungi bersama sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7, ke-8, dan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan serta tuntunan daripadanya. Kita berdoa. Hormat bagimu Bapa di sorga, yang mempunyai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih setia yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur setiap hari, setiap saat, bahkan setiap waktu, Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup dan segala pemberian-Mu. Dan kami pun bersyukur pada saat ini, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Apa yang telah kami baca dan dengarkan pada saat ini dapat kami realisasikan di dalam kehidupan nyata kami. Mampukan, kuatkan, dan berikan kami semangat agar kami dapat melaksanakannya di dalam hidup kami. Kuasai hati, pikiran, dan urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya dimanapun berada. Ini doa kami, oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7, ke-8, dan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, di mana terdapat dua perikop, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Yang kedua, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kita baca bersama-sama. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ayat yang ke-7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Perikop yang kedua, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop yang pertama berkaitan dengan keteladanan dan menjadi teladan. Dan di dalam surat Paulus kepada Titus ini menunjukkan bagaimana menjadi teladan yang merupakan sikap yang paling penting bagi kehidupan orang percaya. Paulus ingin Titus menjadi teladan bagi orang lain, bukan dalam berbuat salah dan berbuat dosa, melainkan berbuat baik. Apa saja perbuatan baik yang Paulus harapkan kepada Titus? Yang pertama, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jujur dalam artian apa yang diajarkan kepada jemaat haruslah ia lakukan di dalam kehidupannya. Bersungguh-sungguh dan harus serius dan tegas. Apa yang diajarkan kepada jemaat haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaannya.
Hal ini menunjukkan kepada pelayanan Titus di luar jemaat, yaitu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehat dalam artian apa yang disampaikan berdasarkan firman Tuhan, dan tidak bercela. Apa yang diberitakan oleh Titus memang benar-benar kebenaran, yang semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, diharapkan Titus akan menjadi teladan, bukan hanya di jemaat, tetapi berlaku juga di luar jemaat, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sulit sekali menjadi teladan, dan banyak hal, tantangan, dan juga keharusan yang dilakukan agar dapat menjadi teladan yang baik dan berdampak besar bagi orang lain. Melalui renungan ini, kita disadarkan kembali bahwa kita adalah teladan bagi jemaat dan teladan bagi orang-orang berada di sekitar kita. Belajar dari teladan, dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti halnya melayani, dan di lingkungan kita dapat menjadi teladan dalam perkataan, bertutur kata, dan berperilaku. Lakukan dari hal yang kecil yang sederhana, dan jadilah teladan yang baik, karena kita adalah hanya untuk Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintahnya, dan kita ada pada saat ini hanya oleh anugerah keselamatan dan pengampunan daripada Tuhan. Dan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15, perikop yang kedua yang kita baca bersama-sama, menegaskan kembali bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah kepada Tuhan, dan telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala dosa yang telah kita lakukan. Menjadi teladan yang baik, melakukan apa yang menjadi perintahnya. Mari bertekun dalam firman Tuhan. Nasihatilah dan yakinlah orang-orang atas kewibawaanmu, dan jangan ada yang menganggap engkau rendah. Mari kita wartakan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati seluruh umatnya dimanapun berada pada saat ini. Biarlah firman yang boleh diperdengarkan bagi kita pada pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita menaikkan doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Dan melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami belajar dan harus menjadi teladan yang baik dalam ruang lingkup gereja dan ketika kami berada di lingkungan sosial kami. Kami tahu dan kami sadar mengatakan kata menjadi teladan tidak semudah melakukannya. Oleh karena itu kami memohon pertolongan, arahan dan bimbingan yang berasal daripada Tuhan, agar kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau memberi kami kasih karunia, dan juga Engkau yang menyelamatkan kami. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami berterima kasih atas apa yang telah Engkau berikan bagi hidup kami. Melalui doa kami ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sebagai alat dan sebagai persembahan yang sebagaimana seperti yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur kami selalu diberikan berkat dan juga anugerah setiap saat, dan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami melakukan kesalahan, melakukan dosa, Engkau tidak pernah menghukum bahkan melupakan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara, bahkan memberi kami pertolongan ketika kami dalam kesusahan, pergumulan, dan kami mengalami sakit. Kami berterima kasih serta mengucap syukur kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu menyatukan iman percaya kami kepada Engkau,
membawa setiap harap dan doa kami bersama, di mana pada saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membatasi setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan. Jauhkan dan jangan pernah biarkan sakit penyakit datang menghampiri kehidupan kami. Bersama ini juga kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang ada di Muara Laung. Jaga dan pelihara mereka. Berkat dan anugerah selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan selalu Engkau limpahkan dan semangat selalu Engkau berikan. Agar mereka dapat melakukan setiap pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka sebagaimana orang percaya. Kami berharap ya Tuhan, kedepannya gereja dapat berdiri kokoh di wilayah tersebut. Tidak ada pro dan kontra. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami, bukan kehendak kami manusia. Ini doa kami, ini harapan kami, ini keinginan kami bersama ya Tuhan. Dan setiap pribadi kami ya Tuhan, ada banyak doa dan harapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan dengarkan, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah melalaikan kami sedetik pun. Ini kami ya Tuhan, ini doa kami bersama ya Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.